Metro Gaza. Terowongan di bawah kota Gaza ini dibangun sebelum Israel menarik pasukannya dari Gaza, tepatnya pada 2005. Pembangunan terowongan ini digencarkan setelah Hamas menguasai jalur Gaza 2 tahun kemudian. Hamas membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk membangun terowongan itu. Biaya yang dikeluarkan juga sangat besar. Puncaknya, hampir 2.500 terowongan yang membentang di bawah perbatasan Mesir digunakan untuk menyelundupkan barang-barang komersial, bahan bakar, dan senjata oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya. Namun, fungsi itu ditinggalkan setelah Israel mulai mengizinkan lebih banyak barang diimpor melalui penyeberangannya. Mesir kemudian menutup akses penyelundupan dengan menghancurkan terowongan-terowongan tersebut. Inilah 6 fakta Metro Gaza, terowongan Hamas di bawah kota Gaza, yang kami rangkum dari berbagai sumber untuk Anda. Satu, panjang terowongan. IDF meyakini terowongan Gaza membentang di bawah wilayah dengan panjang 41 km. Sebelumnya, pada 2013, IDF menemukan terowongan sepanjang 1,6 km dengan kedalaman 18 meter yang dilapisi dengan atap beton dan dinding yang mengarah dari jalur Gaza ke tanah di dekat sebuah kibuts Israel. Tahun berikutnya, Israel menyatakan akan menghancurkan terowongan yang disebut digunakan musuh untuk melancarkan serangan ke negara itu. 2. Bentuk terowongan. Pintu masuk terowongan Gaza berbentuk vertikal yang umumnya tersembunyi di dalam rumah warga, masjid, sekolah, dan bangunan umum. Terowongan itu turun ke bawah sekitar belasan meter sebelum mencapai lorong horizontal, yang dilapisi beton dan kabel listrik. Sebagian besar memiliki lebar sekitar 1 meter dan tinggi 2,5 meter, hampir tidak cukup untuk menampung seorang pria yang membawa persenjataan berat. Terowongan itu diklaim mampu turun lebih jauh dengan kedalaman 30 meter di bawah permukaan. Sebagian besar memiliki panjang antara 1 hingga 3 km dan memiliki banyak pintu masuk dan cabang. 3. Saling terhubung. Masing-masing terowongan saling terhubung dengan lorong-lorong lain dan dengan bunker-bunker yang digunakan sebagai pusat komando dan gudang senjata. Tempat ini juga disebut digunakan untuk menjaga para pemimpin politik dan militer Hamas agar tetap aman dari gempuran pasukan Israel di atas tanah. 4. Listrik dan rel. Ahli perang bawah tanah yang mengajar di Universitas Reichman di Israel, Dabheri Cemon Barak mengatakan, terowongan Gaza memiliki bangunan yang tidak sempurna, tapi digunakan dengan sangat teratur. Terowongan lintas batas cenderung tidak sempurna, artinya hampir tidak memiliki benteng pertahanan, kata dia, masih dari sumber yang sama. Barak menduga, terowongan itu dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk memberi kenyamanan bagi pasukan Hamas. Para pemimpin bersembunyi di sana. Mereka memiliki pusat komando dan kontrol. Mereka menggunakannya untuk transportasi dan jalur komunikasi. Mereka dilengkapi dengan listrik, penerangan, dan rel kereta api. Anda bisa lebih banyak bergerak dan berdiri, jelasnya. Lima, beberapa kali dihancurkan. Setelah konflik pada 2021, IDF mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 km terowongan melalui serangan udara. Namun, Hamas menyebutkan bahwa terowongannya membentang sepanjang 500 km dan hanya 5% yang terkena serangan. Sebelumnya, pada 2014, IDF dan pasukannya juga pernah mengklaim telah menghancurkan lebih dari 30 terowongan selama perang. Sementara itu, analis pertahanan Israel yang berspesialisasi dalam perang bawah tanah, Ido Her menjelaskan, menghancurkan terowongan Gaza bukan perkara yang mudah. Dia mengatakan, operasi itu bisa panjang dan melelahkan. Ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, kata dia, dikutip dari The Guardian. Pertama, menemukan pintu masuk terowongan sangat sulit, seperti jarum di tumpukan jerami, imbun Her. Selain itu, teknologi jarak jauh juga belum ada untuk menemukan dan memetakan terowongan jauh di bawah tanah. Setelah menemukan pintu masuk, perlu memanjat ke dalam untuk mengetahui apakah itu terowongan defensif atau ofensif. Kemudian Anda harus memetakan terowongan itu kemana arahnya, apakah ada cabangnya.
Dan Anda harus memasang hampir seluruh terowongan dengan bahan peledak, ujar Hex. Ini adalah permainan petak umpet yang mematikan, lanjutnya. 6. Buat produksi senjata. Berbekal ilmu dari militer Iran, militan Hamas merakit roket hasil dari kumpulan dari alat-alat elektronik rumah tangga, pipa-pipa besi sisa dari proyek dekat permukiman Israel, bagian artileri Israel yang gagal meledak, dan komponen-komponen lainnya. Hamas memiliki sumber daya mumpuni untuk terus melakukan perlawanan. Hamas tidak akan masuk ke medan perang tanpa persiapan yang matang. Salah satu kekuatan Hamas yakni mereka bisa memproduksi roket sendiri. Mereka membuatnya sendiri. Mereka memproduksinya di dalam terowongan. Itulah 6 fakta terowongan Hamas di Gaza. Dari berbagai sumber kopi Jowo merangkum.